Selamat malam Bapak sekalian. Yang terhormat para pemenang Indonesia Best Brand Award 2014 dan yang saya hormati para undangan penghargaan merek-merek terbaik Indonesia 2014. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama tentu kami ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang pada acara Indonesia Best Brand Award 2014 ini. Biasanya tempatnya jauh lebih besar, tapi karena memang setelah pemilu ini mencari tempat relatif sulit karena semua event di-hold sampai dengan pemilu presiden, sehingga setelah pemilu presiden acara luar biasa, sehingga kita mendapatkan tempat yang kali ini tidak terlalu besar. Dan tahun ini ada 141 merek terbaik yang mendapatkan penghargaan baik Indonesia Best Brand Award, Golden Brand maupun Platinum Brand. Dan karena kriteria bagi Golden Brand dan Platinum Brand itu adalah berturut-turut, sehingga ada merek-merek yang sudah mendapatkan Golden Brand tetapi seringkali tergelincir di tahun keempat atau tahun kelima, sehingga dia harus memulai lagi menjadi pemenang Best Brand Award lagi. Kemudian dia harus menunggu lagi 3 tahun lagi untuk mendapatkan Golden Brand, menunggu 5 tahun untuk mendapatkan Platinum Brand. Jadi ada beberapa merek yang demikian situasinya. Dan penghargaan ini memang kami kembangkan bersama-sama dengan majalah Suar, karena kami melihat bahwa pengelolaan merek adalah suatu prestasi yang luar biasa, mengingat persaingan sangat ketat dan apresiasi yang tinggi diberikan kepada para brand manager dan brand owner. Tema Indonesian Best Brand Award kali ini adalah Brand War in the Era of Big Data. Mengapa ini kami pilih? Karena pada saat ini kami melihat bahwa kita semua memasuki era baru persaingan. Era baru di mana pengambilan keputusan, kalau era tahun 60 sampai 70 common sense masih jalan, era tahun 70 sampai tahun 2000 era di mana marketing research sangat berperan, cross sectional research, jadi riset sesaat sangat berperan. Tetapi tahun 2000 ke atas, tahun 2000 semakin ke sini adalah eranya berbeda Bapak sekalian. Era di mana big data artinya bahwa pengambilan keputusan oleh satu company, pengambilan keputusan di dalam pengelolaan merek didukung oleh serangkaian data yang luar biasa besar. Luar biasa besar, data yang multivariabel dan data yang bukan hanya sesaat tetapi kontinu. Nah, kita sangat terkejut manakala informasi tentang big data ini secara exposure luar biasa bukan berasal dari bisnis, tetapi justru berasal dari dunia sepak bola. Yang seharusnya memanfaatkan big data ini adalah dunia bisnis, tetapi justru yang mendapatkan exposure luar biasa di spot di permainan sepak bola. Tentu Bapak sekalian masih ingat mengapa Jerman menjadi juara di dalam Piala Dunia yang lalu. Yang ternyata luar biasanya adalah kemenangan Jerman bukan hanya ditentukan oleh pemain dan pelatihnya, tetapi justru ada di big data. Bagaimana tim Jerman memahami secara amat detail tentang siapa lawan mereka, bahkan sampai diteliti perilaku dan kebiasaan dan karakternya pemain lawan, mulai dari dia kecil, apa yang jadi kebiasaannya, apa yang jadi perilakunya. Bahkan ada modeling dari big data, itu ada modeling ketika ada sebuah bola ditendang kepada satu pemain, kalau dari sebelah kiri dia akan bereaksi seperti apa. Nah, itu semua akan memungkinkan pemain Jerman atau pelatih Jerman memahami betul siapa lawannya,
sehingga dia dengan sangat mudah mengalahkan Brazil. Dan dia sangat mudah mematikan Lionel Messi. Nah, ada kira-kira 41 orang ilmuwan data yang ada di belakangnya tim Jerman. Nah, ini satu pelajaran yang menarik mengapa persoalan yang semestinya dilakukan oleh dunia bisnis malah dilakukan secara baik di dunia olahraga. Sebenarnya secara sporadis big data di dalam dunia bisnis sudah digunakan, terutama di industri-industri yang memang memiliki data luar biasa, industri perbankan. Sayang beberapa bank lokal kita tidak menyatukan antara data transaksi dengan data profil. Tapi beberapa bank global yang beroperasi secara global sudah menyatukan data itu antara data transaksi dengan data profil nasabah mereka, sehingga mereka bisa memahami betul siapa nasabah mereka dan apa perilakunya. Para hadirin yang terhormat, kembali kepada Indonesia Best Brand Award kali ini ada dua hal yang menarik dari penelitian Mars tahun 2014 ini. Sisi pertama adalah dari 141 tadi, 141 brand yang menjadi pemenang di setiap kategori, pengelolaannya semakin matang sehingga hanya 9% saja yang tahun ini pemenangnya berubah. Hanya 9% saja. Tetapi kalau dari satu sisi dilihat bahwa pengelolaan merek semakin matang, tetapi di sisi lain juga bisa mengatakan bahwa ada peluang bagi second layer untuk menjadi pemenang di kategori tertentu. Sehingga message ini harus ditangkap oleh para pemilik merek bahwa jangan sampai kendor di dalam pengelolaan merek-mereknya. Nah, satu kasus yang menarik adalah ada satu brand di kategori multivitamin untuk anak, yakni pemenang yang lalu adalah Scott Emulsion. Ini brand global, tetapi pemenangnya tahun ini adalah Curcuma Plus. Bapak sekalian tahu sendiri bahwa Curcuma Plus dikembangkan dari bahan lokal, dikembangkan dari merek lokal, tetapi pengelola mereknya secara luar biasa bagaimana mengelolanya, sehingga Scott Emulsion di multivitamin anak tahun ini kalah dibanding Curcuma Plus. Nah, ini ada dua hal yang kita bisa pelajari, bahwa persepsi selama ini ada bahwa lokal brand itu selalu kalah dengan global brand, berarti bisa dipatahkan. Yang kedua, manakala ada global brand yang sudah berkuasa tidak bisa dikalahkan. Dan ini persepsi ini ternyata juga salah. Oleh karena itu, pesan yang bisa dipelajari dari kemenangan merek lokal ini bahwa kalau brand ini dikelola dengan amat sangat baik, tentunya akan bisa menghasilkan hasil yang luar biasa. Dan tahun ini juga ada catatan yang menarik karena popularitas iklan tahun ini sangat menurun. Jadi top mobile advertising pada tahun ini sangat menurun. Hal ini sepertinya berkaitan dengan tahun politik yang memang terjadi tahun 2014 ini, sehingga konsentrasi konsumen, konsentrasi media pada exposure yang terjadi pada dunia politik. Oleh karena itu pada malam hari ini kami ingin memberikan catatan yang sebaiknya kita perhatikan di dalam pengelolaan merek ke depan. Ada tiga hal yang menjadi catatan kami. Yang pertama, dengan tidak bergejolaknya pergantian kepemimpinan Indonesia, para pemain global sangat optimis Indonesia akan bergerak sangat cepat. Ini yang perlu kita catat. Sehingga Indonesia akan sangat menarik bagi para pemain asing. Kalau Bapak Ibu sekalian mengamati di dunia investasi, pada hari ini banyak sekali merek-merek global yang akan masuk. Trennya yang terjadi adalah mulai dari Asia, sekarang sudah Jepang kembali lagi mengembangkan pasarnya di Indonesia. Setelah meninggalkannya beberapa tahun yang lalu, sekarang besar-besaran masuk di Indonesia. Brand apapun sekarang sudah masuk. Bahkan ada kementerian tertentu yang memang sengaja memfasilitasi perusahaan-perusahaan Jepang untuk masuk ke Indonesia. Itu yang pertama.
Yang kedua, ini yang menarik Bapak sekalian, karena saat ini Gen Z sudah berusia 18 tahun. Bapak sekalian tahu Gen Z adalah mereka-mereka yang lahir tahun 95 ke atas. Kalaupun dari tahun 95, sekarang ini usianya kira-kira 18-19 tahun. Ini mereka sudah mulai menjadi pengambil keputusan. Gen Z berbeda dengan Bapak Ibu sekalian. Cara berpikirnya beda, lifestyle-nya beda, apa yang digunakan berbeda, bahasanya pun berbeda. Jadi jangan merasa kita tahu terhadap mereka. Kita sama sekali tidak tahu bagaimana mereka bersikap. Cara mereka memilih mobil berbeda, cara mereka memilih produk-produk sehari-hari berbeda. Apalagi Gen Z yang usianya 18 tahun ini 5 tahun lagi sudah memiliki buying power yang besar. Apalagi 10 tahun lagi Gen Z situasinya berbeda. Nah, ini catatan yang kedua. Dan yang catatan yang ketiga, yang seharusnya terjadi masyarakat ekonomi ASEAN yang seharusnya 1 Januari 2015 ternyata berdasarkan kesepakatan agak mundur sampai Desember 2015. Jangan tidak diperhatikan karena masyarakat ekonomi ASEAN akan membuka sekat-sekat antar negara sehingga pesaing kita tidak hanya perusahaan lokal di Indonesia tetapi sudah seluruh ASEAN. Pergerakan orang, pergerakan barang, pergerakan uang akan terjadi dengan cepatnya. Nah, oleh karena itu ada kaitannya dengan masyarakat ekonomi ASEAN ini juga saya, Mas dan SWA akan berencana mengembangkan basis survei merek ini dan kami berencana akan menyusun sebuah bukan hanya Indonesian Best Brand Award tetapi ASEAN Best Brand Award. Rencana ke depan besar. Para hadirin yang terhormat, apapun kondisi yang dihadapi dan sekeras apapun persaingan yang terjadi, semuanya ini adalah dinamika di dalam mengelola merek. Justru dalam kondisi itulah kita dituntut untuk melakukan inovasi tanpa henti. Tidak ada kata berhenti di dalam inovasi untuk menciptakan nilai lebih dari mereknya, baik yang sedang bertumbuh maupun yang sudah menjadi market leader. Oleh karena itu, penghargaan terhadap pengelola merek yang telah menjadikan mereknya terbaik tentulah amat sangat wajar, sekaligus mendorong pelaku lain untuk berupaya menjadikan mereknya yang terbaik. Dalam kesempatan ini, atas nama Mars, saya mengucapkan terima kasih kepada partner setia kami, Majalah SWA, yang telah sekian lama bersama-sama mengembangkan banyak konsep serta aktivitas yang berguna bagi masyarakat maupun dunia industri. Terima kasih Mas Kemal, terima kasih Mas Kemal, dan Metro TV yang dalam beberapa tahun terakhir bersama-sama ikut mengembangkan acara ini. Dan juga SWA Network yang telah mengorganisasikan acara ini. Juga secara khusus kami sampaikan terima kasih kepada para sponsor yang mendukung penyelenggaraan acara pada malam hari ini. Akhir kata, kami ucapkan selamat dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemenang Indonesia Best Brand Award 2014. Semoga terus dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan untuk menjadi yang terbaik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak sekalian dan sukses untuk kita semua. Selamat malam.